Oke, kembali kita jumpa lagi sobat pada pagi hari ini. Saya pagi hari ini akan menerangkan untuk areal pebukitan. Areal pebukitan ini terbagi dua jenis dalam proses pengerjaannya. Contoh, areal pebukitan. Dalam pengiritan biaya ada yang langsung sistem tapak kuda. Itulah namanya tapak kuda, dengan cara sistem menanam duluan baru ditapak kuda ini. Nah, begitu. Ini namanya mengirit biaya. Ini biasanya untuk masyarakat biasa, kebun-kebun pribadi. Namun kalau di kebun udah namanya PT, kalau udah pebukitan berkemerengan 60 derajat, mereka tidak melakukan dengan cara yang di atas tadi. Nah, maka yang dibuat PT ini dengan cara membuat teras. Nah, ini bukitnya di teras, di datar, begini, begini, begini ya. Proses pengerjaannya ini yang tadi yang dibuat di sini ini dengan cara tapak kuda. Jadi proses pengerjaannya lebih enak dengan teras. Karena kenapa? Udah datar dalam pembukitannya, ada terasnya. Jadi untuk cara pengerjaannya ini, yang dalam terasan ini cara perancangan dalam terasan. Nah, ini nanti beda Bapak ya, ini beda ini saudara-saudara, beda ini nanti untuk yang sistem bukitan dan kalau nggak teras ya. Nah, sekarang masuk kita ke dalam cara pemancangan di terasan. Nah, begini. Misalkan ini jalan, kita ukur dulu 4 meter dari jalan ke dalam terasan. 4 meter. Lalu kita bikin pancang pertama di sini. Posisi pancang pertama ini dari tepi ke tengah 2 meter. 2 meter. Begitu. Terus dengan menarik tali panjang, ada satu orang, ditariklah tali panjangnya dalam terasan ini, sambil jalan sampai tembus. Lalu nanti ada satu orang yang membawa meter, mengukur dari tali ini ke tebing ini 2 meter, lalu dari antara tanaman ke tanaman 9 meter, lalu itulah pancang titik tanamannya. Nah, segitu juga sampai selanjutnya di sini, segitu juga sampai selanjutnya di sini, segitu juga selanjutnya. Itulah proses pengerjaan dalam pebukitan. Kemudian kita masuk ke yang terasan tadi yang atas ini ya. Tadi ini udah bersih, lahannya udah bersih. Ini udah ditanam ya. Ini udah ditanam tadi ini. Lalu ini dijual final leh. Hah? Habis aku. Mau dibuat plastik kuna masuk sini nih aku.
udah mengganggu kontraksi masuk kambing ke dalam apa? Lahan baru penanaman itu. Begitu. Jadi ini tadi area perbukitan ini cara pengerjaannya dengan kita masuk dalam kategori pertama dari mulai pemancangannya dalam perbukitannya. Kalau memancang dia antara perbukitan dari kidul perbukitan, ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Otomatis dalam melihat kemerengan dalam perbukitan, maka kita harus menaikkan jarak tanam. Misalkan dari pola tanam ada berbeda. Pola tanam 143, 136, 150, 128. Jadi yang cocok dalam penanaman areal perbukitan, setahu saya, ini cocok tanaman yang pola tanam 128. Karena dalam kemerengan ini seakan-akan tanamannya rapat. Makanya kita ukur kemerangannya gini. Jadi itu. Ini biasanya yang dipakai 143 ini untuk areal datar. Ini areal datar. Jadi kalau ada pun istilahnya bapak-bapak punya lahan yang perbukitan, sebaiknya bapak-bapak gunakanlah 128 pola tanamnya. Karena dalam tanaman kita harus mengatur pola tanamnya. Karena kenapa? Terlalu rapat pun tanaman itu akan merusak produksi di kemudian hari. Dan terlalu jauh pun tanaman itu akan mengakibatkan keterlambatan yang namanya ejakuasi itu namanya. Kalau dia terlalu jarak, kalau dalam bahasa kami jarang katanya ada, itu namanya. Kalau dia terlalu jarang, maka tanaman ini mengalami ejakuasi. Dan kalau dia terlalu rapat, itu akan mengganggu produksi di kemudian hari. Apalagi kalau udah mencapai umur 5 tahun. Makanya sebaiknya kita tanam dia dengan pola tanam 128. Dari mana ini dapat ini 143 pola tanam ini dalam per hektar? Kita juga harus tahu dari mana itu. Karena 143 pola tanam dalam 1 hektar berarti itu adalah ukurannya utara selatannya. Nah, ini selatan tadi ya, ini utara. Ini jarak 9 meter.
dari timur, ini timur tadi ya, dan timur ini barat. Dari timur ke barat dia ukurannya 8 meter. Dari ke sini juga 8 meter. Jadi dapatlah dia di sini antara segitiga sama sisi. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, inilah titik tengahnya. Nah, itulah namanya pola tanam 143. Nah, ini lagi, ini areal dataran yang bintang tadi ya. Ini areal dataran rendah. Ini dataran rendah, DR. Nah, terus masuk kita ke pola tanam 130. Jadi kalau memang mengerti nanti bapak-bapak dalam budaya pertanian, bapak udah mengerti itu. Misalkan dalam 1 hektar itu 10.000 meter. Nah, jadi ini 9 ini, jadi itu udah mengerti. Nggak mungkin saya terapkan sekarang, udah panjang nanti waktunya kan. Nah, jadi masuk lagi kita ke pola tanam 130. Ini juga dataran rendah ini. Kenapa ini 143, kenapa ini 130? Kita harus mengerti. Nah, dari mana itu jalannya? Nah, karena ini dataran rendah juga. Ini dataran rendah juga. Ukurannya sama. Jadi mengerti juga kita itu kan. Nah, biasanya kalau pola tanam 130 ini bentuk dengan cara pemancangan. Misalkan ini tadi segitiga sama sisi. Kalau ini dia segi 4 sama sisi, makanya dia 130. Misalkan begini, ke sini dia 9. Ini tadi utara, ini dia selatan, timur, barat. Nah, ke sini 9 meter, berarti ke sini dia 7 meter. 8 meter tadi ya, 8 meter ya. Nah, berarti inilah tanamannya tadi. Tanaman. Kan? Nah, dari mana dia ini dapat 130? Karena ini 10.000. 10 meter persegi, kan? Dibagi 0,86. 0,86 ini dari mana? Nah, 0,8 ini itulah artinya kita ambil rumus dari tadi pola tanamnya kan dari sini 9 meter, berarti ini 4,5 setengah. Nah, berarti ini dapatnya itu 10.000, itu dapatnya 130. Itulah 130. Lain lagi 128. Nah, 128 dia semakin berkurang, berarti ini semakin naik antara ukuran jarak. Semakin jarak dia semakin berkurang pola tanam tadi. Nah, gitu. Itu untuk area perbukitan ya. Area perbukitan tadi itu. Kalau ini tadi teresan. Ini biasanya pola tanam. Ini biasanya pola tanam 136 ya. Kalau teresan tadi. Jadi itulah cara pengerjaan kelapa sawit untuk
pebukitan sama rendahan tadi ya. Dataran itu datarannya. Mungkin itu dulu penyampaian dari saya. Salam pertanian.